saya Nabila Firdaus, mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia, Kesetaraan Paket C kelas 10. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara berpikir sejarah dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami konsep dan cara berpikir dalam mempelajari sejarah secara kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam sejarah. Teman-teman di rumah, apakah kalian tahu apa sih sejarah itu? Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah juga dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peningkatan pada masa di mana peristiwa itu terjadi. Secara etimologi sendiri, kata sejarah mula-mula berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaroh, yang berarti terjadi, dan sajarotun, yang artinya pohon kayu. Pohon sendiri menggambarkan pertumbuhan yang terus-menerus dari bumi ke udara, dengan mempunyai cabang, dahan, dan daun, kembang atau bunga, serta buahnya. Memang di dalam kata sejarah itu tersimpan makna kejadian. Begitulah sejarah. Juga berarti keturunan, asal-usul, atau silsilah. Asal kata sejarah sendiri juga diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya loh. Mungkin teman-teman di rumah ada yang tahu apa aja ya. Nah, dalam bahasa Jerman sendiri, sejarah itu disebut dengan Geschichten, yang berarti terjadi. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri yaitu history, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti apa yang diketahui karena penyelidikan, sehingga hampir berarti ilmu pengetahuan. Jadi sejarah itu berhubungan dengan segala macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat ataupun manusia. Seperti itu. Para ahli juga berpendapat mengenai sejarah. Yang pertama ada Herodotus, yang merupakan sejarawan pertama yang berkebangsaan Yunani. Nah, beliau berpendapat bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah masa depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Herodotus sendiri dijuluki sebagai bapak ilmu sejarah. Kedua ada Ibnu Khaldun. Dalam Al-Muqaddimah, beliau menyampaikan pendapatnya tentang sejarah. Sejarah itu menurut pandangannya mengandung dua pemahaman, yaitu luar dan dalam. Pengertian sejarah dari sisi luar menurut beliau merupakan rekaman perputaran masa dan pergantian kekuasaan yang terjadi di masa lampau. Sedangkan dari sisi dalam adalah suatu studi dan penalaran kritis serta usaha cermat untuk mencari kebenaran istilah ataupun mencari kebenaran yang menunjukkan bahwa sejarah itu bukan didapat dengan mengumpulkan fakta-fakta saja. Yang ketiga, menurut Sartono dalam bukunya yang berjudul Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, beliau menyebutkan bahwa sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua pengertian, yaitu sejarah dalam arti subjektif dan sejarah dalam arti objektif. Sejarah dalam arti subjektif sendiri adalah bentuk yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita, sehingga memuat unsur-unsur perasaan dan isi pikiran penulis itu sendiri. Nah, untuk yang sejarah dalam arti objektif adalah menunjukkan pada kejadian atau peristiwa itu sendiri secara keseluruhan yang terlepas dan
unsur-unsur subjektif penulisannya. Seperti itu. Yang terakhir, menurut Kunto Wijoyo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah, beliau mengatakan bahwa sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa saja yang sudah dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia itu sendiri. Seperti itu. Itu merupakan penjelasan mengenai pengertian menurut para ahli. Bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah memahami mengenai pengertian sejarah secara etimologi maupun menurut para ahli? Jika sudah memahami, kita lanjut ya pada cara berpikir sejarah. Dalam mempelajari sejarah, kita harus memahami alurnya terlebih dahulu. Alur ini merupakan cara berpikir sejarah yang memudahkan kita dalam memahami sesuatu peristiwa sejarah. Cara berpikir sejarah sendiri meliputi cara berpikir secara kronologis, diakronik, dan sinkronik. Yang pertama ada berpikir kronologis. Pengertian dari konsep kronologis itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya, dari awal hingga akhir. Setiap peristiwa sejarah pastilah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Berpikir kronologis sendiri sangatlah penting agar terhindar dari anakronisme. Anakronisme sendiri adalah ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Kronologis juga dapat membantu kita untuk membandingkan sesuatu peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama. Kronologis juga memiliki cara berpikir seperti yang pertama, mempelajari kehidupan sosial secara memanjang dan dalam waktu. Yang kedua, memandang masyarakat sebagai sesuatu yang terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, menguraikan proses transformasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Dan yang keempat, menguraikan kehidupan masyarakat secara dinamis. Yang kedua adalah berpikir diakronik. Diakronik sendiri artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah itu ilmu diakronik yang mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan sesuatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Melalui pendekatan ini, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan itu terjadi sepanjang masa. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu berpikir sinkronik. Berpikir secara sinkronik yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan ini biasa digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Sinkronik lebih menekankan pada struktur yang artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik ini menganalisis sesuatu tertentu pada saat tertentu juga, tetapi tetap pada waktunya. Berpikir sinkronik dalam sejarah memerlukan konsep, teori, permasalahan, serta pendekatan. Nah, untuk yang ketiga ini atau yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai konsep ruang, waktu, perubahan, dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep waktu dalam sejarah. Menurut dimensi waktu, suatu peristiwa merupakan suatu proses, yang artinya peristiwa tersebut mengalami perubahan sejalan dengan waktu. Konsep waktu menitik beratkan pada ragam peristiwa sejarah itu terjadi. Konsep waktu dalam ilmu sejarah, menurut Kunto Wijoyo, meliputi perkembangan keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang pertama, perkembangan terjadi apabila manusia bergerak dan berkembang berturut-turut dari satu bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Yang kedua, kesinambungan terjadi jika suatu masyarakat baru hanya melalui adopsi lembaga-lembaga lama. Yang ketiga yaitu pengulangan, diartikan sebagai suatu keadaan atau gejala yang berulang. Dan yang terakhir yaitu perubahan. Apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Yang kedua yaitu konsep ruang dalam sejarah.
Ruang sendiri atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Dengan batas ruang dapat dilakukan pengkajian mengenai peristiwa dan perkembangannya. Suatu peristiwa yang diamati berdasarkan dimensi ruang, yakni memiliki batas-batas tertentu. Dengan demikian, dalam kajian sejarah dapat diadakan kategorisasi sejarah berdasarkan keluasan ruang sejarah, seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah kawasan, serta sejarah dunia. Konsep ruang menitikberatkan pada aspek kegiatan terjadinya peristiwa sejarah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan berjalannya kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat sewaktu-waktu dapat bergerak dan berubah. Peristiwa yang terjadi adalah sebuah perubahan dalam kehidupan manusia. Sejarah mempelajari aktivitas manusia dalam konteks waktu. Perubahan yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan pada masa kini. Perubahan tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, seperti sosial, politik, ekonomi, serta budaya. Perubahan dalam sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni perubahan ada yang berlangsung secara lambat atau evolusi dan ada yang berlangsung secara cepat, yaitu revolusi. Yang kedua adalah arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, seperti progres, dan keadaan yang lebih buruk yaitu regres. Seperti itu. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai cara berpikir sejarah. Untuk tugas, teman-teman bisa membuat cerita secara kronologis bagaimana kehidupan teman-teman dari lahir hingga saat ini. Seperti itu. Dan untuk tugas lainnya saya akan menampilkannya pada slide selanjutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.